Ini juga tuh dikirim sebelah kiri udah ada Nopri Sanger untuk make sure di area teman-teman dari EVOS JR-nya tuh nggak bisa maju lebih jauh. Aurel udah buka Chrono juga bersama Rasya di sini bersiap. Ada GZ maju paling depan. Kok GZ dapetin satu Rasya. Aurel juga bakal jatuh begitu aja. Dari EVOS Junior juga ya kan. Terus ada NSC Project juga di sini. Wow. Banyak. Kalau misalkan menurut gua tim-tim yang udah di sini tuh tim-tim yang hebat semua pastinya. Betul, apalagi ada VNO kan atau Vagenorm nih, guild-guild yang isinya top global nih ya kan. Gak lupa juga Echo ya, itu orang-orang lama tuh isinya tuh. Echo orang-orang lama, terus juga ada TP juga nih, KitKat juga orang lama juga nih. Nih ada abang-abang dari divisi 2 juga. Terus ada Bonafide juga yang kemarin lagi menggila bareng sama teman-teman Boss Academy. Wah iya sih, ini tim-tim yang emang lagi panas-panasnya juga. Tadi kepisah sama yang tadi ya, NJID ya. Terlepas dari itu NJID itu emang lagi kuat banget sih sekarang. Gak di mana-mana tuh Rama kayaknya menjadi perbincangan yang panas Ji. Gue lihat di mana-mana lihat lu Rama ya, lihat yang lain juga Rama lagi dibahas lagi. Benar, dan sekarang Observatory seperti biasa akan menjadi tempat kontes di mana harusnya dua tim ini adalah NXL. Ya, benar aja NXL Liga Game bakal bertemu dengan teman-teman dari Frontal Moonlight. Langsung coba tembak RekKT berhasil dapetin satu Sugik, coba diadu. Chrono sudah diaktifkan dan mat 26 harus jatuh dua orang begitu saja. Masih ada Kapten Cupai mencoba menolong dengan satu Chrononya. Coba langsung maju aja. Masih ada RekKT lagi-lagi. Mampukah berhasil ditolong tapi Jar udah tumbang juga NXLG. Menyisakan Kapten Cupai aja bersama Sugik dan juga mat yang udah cukup sekarang jatuh dua orang lagi menyisakan Kapten Cupai. Kali ini Kapten Cupai mampukah selamat? Karena kalau gue perhatikan sekarang masih ada Spartan juga yang berhasil ditolong. Dan Cupai mau tidak mau harus melarikan diri, tapi nggak sampai situ karena ada satu tim lagi yang bakal coba join, yaitu teman-teman dari Bonafide. Dua orang udah dikirim ke arah Observatory dan ada Agent di sini dengan skill yang bisa gue bilang cukup baik positioningnya, dan akhirnya dia dapetin view yang enak di area Observatory dan dia mengirim dua temennya lagi. Ini dapat high groundnya juga sih. Kalau misalkan Cupai emang udah harus cabut aja, cuman nggak bisa sekarang. Dia harus nunggu sampai Bonafide war dulu nih, sampai tim dari Frontal Moonlight juga, tapi Cupai baru tembak tentunya. Dari atas high ground, karena mereka emang langsung dari graveyard, looting cepet juga, langsung menuju ke Observatory. Harusnya dari medkitnya juga secukupnya doang, kayak dua pun udah cukup. Mereka langsung coba untuk join aja ke Observatory. Tapi di sisi lain ada EVOS juga Ji. Ya, ini EVOS Junior yang tadi sadar di Observatory itu ada turun 3 tim. Dia langsung geser aja ke kanan lebih dulu mental supaya nggak terlalu besar resikonya ditabrak, dan lebih ke arah dia looting dulu sejenak, bikin proper dulu. Dia punya lootingan resource. Habis itu dia mungkin bisa follow up dengan menggunakan launchpad ke arah graveyard maupun ke arah Observatory langsung gitu ya. Ini kalau misalkan posisinya kalau berarti memang sejalur semua ya. Bullseye, graveyard, Observatory pada perang semua juga. Bonafide juga udah bakal ini aja nge-pressure ke arah Frontal Moonlight pastinya. Karena gue juga baru inget nih kalau misalkan Lubu ini satu player yang cukup gue notice juga waktu itu yang pakai sniper. Benar. Nah, Lubu juga kuat banget. Ini jadi tim yang emang udah pengalamannya kuat juga pastinya dari Frontal Moonlight, dan mereka bakal coba untuk defensif dulu aja sampai tim Bonafide yang coba untuk maju duluan, karena buat posisinya kali ini mereka benar-benar terpojok sih. Betul, dan kebetulan posisi dari Bonafide juga cukup pintar untuk make sure gimana caranya dia nggak tapi ada standby GZ yang sepertinya bakalan coba join the fight juga di arah Observatory. Cari penyakit sedikit di mana Lubu harus jatuh terlebih dahulu oleh Agent tuh. Bakal coba dijatuhkan begitu ya. RekKT berhasil dapetin Dir, dan juga harus jatuh begitu ya oleh Spartan dari kejauhan. Di sini dari teman-teman standby GZ memanfaatkan momentum, menyisakan Spartan aja. RekKT udah langsung di end. Di atas masih ada satu orang lagi, dibuka gluol. Masih ada Dir yang udah kehilangan seorang Dance, Fanzone dan juga Agent bakalan mundur dulu ke belakang. Terlalu beresiko sepertinya dari teman-teman Bonafide. Lebih baik menarik diri, dan ada teman-teman dari EVOS JR, Rasya dan juga Dudes bersama Aurel dan juga Ribbon. Siapa di sini cariin Aurel nih? Aurelnya nih. Frontal Moonlight juga harus puas, ternyata harus tusun di posisi 12. Masih ada Nopri Sangar dan juga teman-teman dari standby GZ yang sekarang menempati area Observatory, dan juga para pemain dari Bonafide seperti yang mau nggak mau harus menarik diri dulu dan menahan supaya tidak terjadi pecah perang dan menjadi third party. Ini pada ngumpul semua di Observatory kayak gini, dan komentator dari EVOS sendiri juga datang di saat tepat banget, di saat dari tim Frontal Moonlight juga udah rata ya kan. Tapi standby GZ sekarang ada di posisi Frontal Moonlight tadi, ya kan? Bener. Jadi kayak mereka bisa sanjung sulit, tapi dari Bonafide malah bisa diuntungkan karena bisa nahan dulu. Tapi dua orang dari EVOS JR nampaknya berhasil di knockdown. Dudes udah nggak bisa ditolong lagi Ji. Wah, dan ini Rasya pinter banget langsung turun dulu ke bawah, bikin gimana caranya dia nggak jatuh, dan GZ
atau William GZ sang YouTuber kita bakalan coba maju ke depan, berhasil dapetin satu orang juga. Sudah terlihat mayat-mayat telur di sana dan sudah bakal coba dikejar dulu dan dicari posisinya dengan pasti di mana para pemain dari EVOS JR. Ada Reborn di sana, bersiap bakal coba langsung diaju aja oleh Akong. Ini dia kekuatan double sniper juga dari seorang Akong, tak bisa diremehkan. Coba diadu dulu sedikit, Chrono diaktifkan, buka glow dulu sedikit tentang pertahanan diri, tapi ada Ogut berhasil dapetin KitKat di arah lain yang bersamaan juga dan Ogut langsung mengeksekusi habis seorang KitKat. Segil juga harus jatuh oleh Redzo bersama Ejak juga di sini bakal meladu 2 lawan 2 dan akhirnya The Pillars pun ternyata bukan tandingan lagi-lagi dari Boss Academy, yang mana kalau boleh gue hitung-hitung udah 2-0 skornya berarti. Kalau misalkan gue seneng ya sama pertarungan ini tuh nih panas banget, nggak ada yang main yang ngendok juga. Dan di observer nih bakal lama banget ke hold posisinya. Kalau misalkan gue jadi Bonafide sih gue lebih baik kayak nahan dulu, gue lebih lari ke arah bawah sana. Kalau misalkan ada tembak-tembakan terjadi antara EVOS ataupun satu tim lainnya tadi tuh ya. Iya, ini standby GZ. Standby GZ-nya ini ternyata juga diem-diem lagi coba ngedominasi area atas sama area bawahnya juga tuh. Dikirim sebelah kiri udah ada Nopri Sanger untuk make sure di area teman-teman dari EVOS JR-nya tuh nggak bisa maju lebih jauh. Aurel udah buka Chrono juga bersama Rasya di sini bersiap. Ada GZ maju paling depan. Akong GZ dapetin satu Rasya. Aurel juga bakal jatuh begitu aja. Menyisakan Reborn. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Reborn? Harus mundur sepertinya. Mana sempat keburu telat karena udah ada suara tembakan. Setengah darah pun udah hilang, langsung dibredel habis oleh seorang Akong dari standby GZ, Bung Lihan. Gue ngerti kalau itu gimana tadi karena Reborn itu mau mundur tapi 2 orang malah maju ke depan, akhirnya kalah personil juga 3 lawan 2. Tapi kali ini bakal maju lagi karena udah ada Bonafide juga. Standby GZ bakal coba untuk follow up aja. Akong berhasil mendapatkan Bonafide Dir sampai kali ini dan tinggal 2 orang lagi. Vanzons juga Ajen ya. Wow, Vanzons menjadi sang lone survivor terakhir nih, cukup sulit juga posisinya. Masih ada Dir juga yang masih bisa di revive kembali. Vanzon juga ternyata berhasil mendapatkan satu orang GZ atau William GZ. Udah ada Nopri Sangal, tapi ternyata Bonafide juga harus tumbang. Berarti bisa dibilang di sini standby GZ mempunyai keputusan decision making yang cukup worth it. Dia berhasil mendapatkan lebih dari 2 squad, bahkan di sini keuntungan berarti didapetin sama teman-teman dari NXL Liga Game yang gak jadi tusun. Bener karena cupanya berhasil cabut ya karena ada distraksi tadi di observatory, malah perang semua. Karena keputusan dari standby GZ sendiri untuk masuk ke observatory, habis itu mereka nge-sandwich tim Frontal Moonlight. Setelah mereka dapetin tempat Frontal Moonlight, mereka nggak dapet sandwich juga, nggak ada tim lain, mereka bisa nge-hold tuh cukup lama. Karena kalau misalkan menurut gue dari Frontal Moonlight sendiri posisinya udah enak tadinya. Kalau misalkan nggak ada yang nge-sandwich gitu ya, cuma tiba-tiba datangnya pas banget di bukit belakang, akhirnya Frontal Moonlight habis sama tim dari standby GZ ambil posisinya. EVOS datang juga. Betul. Dan akhirnya malah pecah perang di sana, ngeholtan. Dan EVOS juga tadi gue gak tahu kenapa tiba-tiba dia ngirim 1 orang ke belakang tapi 2 orang maju ke depan. Akhirnya gak ada follow up dan mereka juga udah rata. Tapi dari Bonafide juga ada kalah personil. Gila. Ini ada dari Yuka, terus juga ada Mantu Idaman, terus ada teman-teman dari Eko Esport yang sepertinya sudah mulai menarik diri karena memang area Captain bukanlah tempat yang cukup worth it untuk di kontes, apalagi kalau kita berbicara zona pertama. Masih banyak tempat-tempat lain yang lebih menjanjikan secara compound, secara lootingan juga atau secara resource. Dan tadi gue mau sedikit notice juga masih ada teman-teman dari Okit dan kawan-kawan Vagenorm yang sepertinya mempunyai rotasi yang jauh lebih santai dan awalan yang baik bisa gue bilang untuk tim mereka yang kemarin itu nggak menuai hasil yang maksimal. Dan juga diuntungkan dengan tadi peperangan yang ada di atas semua ya, sekitar per garis dari Bullseye, Observatory, Graveyard itu kan peperangan semua di atas ya. Rata-rata kalau misalnya gue hitung tadi ada 5 tim berarti di sana. Yang di bawah jadi posisinya lebih luas buat rotasi, bisa lebih main kayak lebih placement point ya. Jadi benar. Dan sekarang kalau kita lihat juga di sini dari Ambiar Squad tuh cuman bertiga. Dia harus benar-benar make sure itu dia punya rotasi tuh nggak boleh kena begal atau kena potong sama tim-tim lain gitu. Dan ternyata Siren di sini juga sudah selesai dari area Sentosa. Yang gua sedikit pertanyakan, biasa kan kalau ada Siren, kalau ada NXL Liga Game tuh, NXL Liga Game chance untuk turun ke arah Sentosa juga ada tuh. Cuman NXL Liga Game di ronde pertama pembuka ronde kita, dia turun ke arah map atas tuh satu hal yang menurut gue cukup beresiko dan bener aja dia kehilangan 3 player ya. Dan itu bener-bener kayak rame banget. Padahal harusnya kalau misalnya dari Bullseye ke Obser gak kedengeran suara tembakan ya. Cuman kalau misalnya lihat mungkin dari pattern kayak ada looting nih dari Graveyard itu kan ada looting juga. Kayak di Obser bakal ada orang, kayak biasa kita main aja pasti udah nebak gitu kan di Obser ada orang. Pas disamperin ternyata di Obser bener-bener ada 3 tim malah kan. Bukan ada orang lagi, 3 tim ada di sana semua. Betul. Dan ini kalau ada kayak gini posisi dari Siren boleh gua akuin cukup sulit ya, karena kalau lu mau nanjak gitu
pas sampai di area cekungannya ini bakalan enak banget dimanfaatin sama teman-teman dari Nesce Project. Apalagi kita lihat cekungan kayak gini tuh udah enak banget buat narik aim ke aim merahnya gitu atau aim kepalanya gitu. Dan sekarang Prima ternyata juga merasakan hal yang tidak cukup Prima. Dia harus sekarat dulu karena tadi sedikit kena banyak banget critical damage, langsung jatuh begitu saja hanya dengan satu handgun dari seorang Justin. Mencoba bermain pepeng shot, satu orang pun sudah menjadi korbannya dan udah dinopri sangat jatuh oleh Zou dari VNO atau Vegenorm. Dan ada Prima yang masih hidup kembali ter-revive, tapi bakal coba diberikan jawaban dari frag grenade yang sudah mulai diberikan juga. Tapi ada Jared tengah darah delang jatuh langsung begitu saya coba tembak oleh Wing. Kekuatan double baretanya pun sudah mulai terlihat. Coba di make sure dulu. Itu dia ada Zeus di balik pagar. Di samping juga masih ada Justin. Coba tembak dulu dan ini sulit banget. Harus ditumbangkan. Ternyata NSC Project di counter attack begitu saya Bung Lian. Dari posisi emang tadi benar menang dari NSC Project lebih enak karena kalau misalkan dari high ground dia tinggal narik mundur ke belakang itu masih bisa ini ya, masih bisa gak kelihatan visionnya. Tapi ternyata malah kena tembak, dia harus buang Chrono-nya. Setelah dapat info Chrono-nya udah kepake, langsung diras sama tim Siren tanpa basa-basi lagi. Karena kalau misalkan Siren mau nge-hold lebih lama lagi, ada kemungkinan Siren bisa kalah. Betul. Cuman untungnya dia dapat info habis itu, wah udah pakai Chrono, kita maju ya langsung, kita gasin aja. Kita punya Chrono, mereka nggak punya gitu. Itu gunanya ketika lo lagi ada di posisi jarak jauh ya. Gunanya lo coba trading itu untuk ngedelay musuh lo. Kalau misalkan musuh lo kena damage banyak, mau nggak mau musuh lo antara buka Chrono, antara pakai medkit atau buka glue wall gitu ya. Dan itu berpengaruh banget untuk decision making lo selanjutnya. Kayak misalkan bisa langsung lo rush atau bisa langsung lo setup bagi vision entah itu 1-2-1 atau 2-2 gitu ya. Pastinya. Dan ini udah tinggal sisa 7 tim aja. Dimana zona masih zona kedua ya. Masih luas banget, apalagi tim dari Eko yang tadi sempat dari Cape Town juga. Mereka rotasi sekarang masih bener-bener aman-aman aja, nggak ada pembegalan. Dan beberapa tim juga kayak standby Geza, meskipun mereka udah dapat 9 poin eliminasi, mereka harus tinggal 2 pemain doang. Kayak bonyok di perjalanan tuh dari standby GZ. Benar. Emang map atas tuh kerat banget ya. Parah sih. Kayak lu gak bisa ngeratain satu squad doang, pasti ada satu squad lagi yang datang dan ada lagi yang datang lagi. Karena memang itu rotasinya cuman satu-satunya jalan tuh lu pakai launchpad. Kalau enggak lu pasti dicegat sama orang-orang yang misalkan turun di Bima terus coba sempat mampir-mampir ke Katulistiwa gitu. Bahkan kalau misalkan menurut gue tadi mereka lebih baik kayak nahan dulu, nggak apa-apa main nahan zona sedikit karena lu punya launchpad gitu ya. Lu nahan zona sedikit sampai kayak ada beberapa orang udah tumbang gitu, kayak udah nggak memungkinkan, lu tahan dulu baru pakai launchpad ya buat pindah zonanya. Gila, ini salah satu tim yang menurut gue cukup manipulatif ya, Siren, dimana tadinya sebenarnya dia pas tadi ketemu Nesce Project dia ada di lower ground terus bisa counter attack, dan sekarang dia malah ada di choke point pas banget bibir pinggir zona gitu, dimana orang-orang yang dari Pocinok mau nggak mau emang udah pasti jalurnya lewat situ, kepantaunya lewat situ. Dan di sini Kapten Justin juga pembagian posisinya cukup bagus, dia ada di balik batu ini untuk make sure orang-orang yang coba bergerak ngelebarin sayapnya ke belakang zona tetap terpantau, dan akhirnya bener aja semuanya all clear. Bener, sama ngelihat yang dari factory kira-kira ada orang apa enggak, karena ketika mereka coba untuk natakin di rumah labirin, kalau misalkan mereka nggak lihat ke factory-nya, tiba-tiba mereka ditembak, mereka bisa kena ini juga, buyar juga gitu kan. Benar. Dan itu tadi kayak kesempatan yang emas banget ketika lu ngeliat ada satu squad di rumah labirin dan mereka lagi di luar zona, mending kita tatakin karena mereka mau nggak mau harus masuk ke dalam zona. Mau nggak mau masuk ke dalam zona. Dan sekarang kita akan menunggu juga aksi dari Boss Academy yang kemarin dari 4 game dia dapat 3 buyah berturut-turut. Waduh. Dan itu nyaris 4 buyah berturut-turut juga. Hampir ya. Hampir, cuman dipatahin sama teman-teman dari Bonafide. So, ini bakal jadi something yang ditunggu-tunggu juga, terutama apalagi kalau kita bahas ini Boss Academy kan isinya bocil-bocil juga, ya kan? Bocil-bocil lepep yang berpotensi gitu kan. Iya, tapi biasanya tuh kalau misalkan beda grup ketemunya gitu beda cerita gitu biasanya bisa jadi. Cuma kita belum tahu juga karena sekarang sisa 6 tim dan Boss Academy pun masih 4 orang. Emang kayak gitu, mereka objektifnya mainnya ini placement Ya. Objektifnya placement, dan mereka nggak terlalu peduli sama yang namanya early fight. Mereka lebih cenderung main defensif. Di beberapa momen mereka coba holding di area rumah beton, itu kayak nggak ada kalah-kalahnya gitu. Tapi kalau menurut gue tuh kalau misalkan lu early fight tapi nggak bawa bounty tuh kayak sayang aja gitu. Apalagi early fight tuh change buat kalahnya lebih gede. Dibanding lu main yang kayak lu udah pede banget, kayak lu tinggal di sini banyak, lu looting dulu habis itu kayak bertahan sampai late game tuh ya memang lebih big deal, maksud gue lebih nguntungin. Ya itu juga kayak bisa dibilang tergantung preferensi dari orang playernya masing-masing gitu, karena kan beda orang beda gaya main gitu kan. Dan sekarang udah ada Akong Gadget juga yang sepertinya
mau mencoba mencari jalur untuk mendapatkan circle selanjutnya, dimana kalau gue lihat dari Eko Esports sendiri dia kayak cuman gerak ke kiri sedikit itu dia udah bisa dibilang menguasai area high ground zona. Dan juga ini bakal jadi polemik tersendiri karena Standby GZ cuman berdua dan Akong sekarang menjadi bulan-bulanan warga dari arah atas high ground, dimana Akong pun tak tertolong lagi. Iza juga nggak punya banyak pilihan. Di atas ada orang, yaitu dari teman-teman Eko Esports. Di bawah ada Vegenorm, dimana udah ada Boom Orchid juga, salah satu top global kita. Dan sekarang ini bakalan coba muter ke kanan dan ini bakal menjadi penumpukan Bung Lian ya. Ini nggak bisa kemana-mana sih buat dari Standby GZ sendiri, nahan aja, tunggu untung-untungan kalau misalkan tiba-tiba clash ya dari Vegenorm sama tim Boss Academy. Dan di belakang dia juga udah ada tim Eko Esports, jadi emang udah susah banget buat dia tuh survive, apalagi sekarang masih di luar zona. Dan untungnya Eko Esports ketemu nih sama Siren nih, mereka bakal pecah perang dulu. Akhirnya pandangan mereka ke Standby GZ bisa terlupakan untuk sejenak. Yoi, dan pembagian lagi-lagi dari Siren nih membagi dua dan langsung coba ditembakin aja. Wings langsung punya refleks yang bagus banget. Oh good, berhasil dapetin 2 orang ternyata di sisi lain. Dan udah ada Dandi juga yang bakal coba langsung dihajar aja. Udah sangat mengintimidasi di sini bocil-bocil dari Boss Academy. Loncat-loncat jump shot. Ini dia kekuatan bocil Skyla bro. 7 poin kill sudah diamankan oleh Boss Academy dan masuk top 5 kali ini. Misalkan masih ada Standby GZ yang koleksi 10 poin kill Bung Lian. Iya, dan dia coba untuk masuk ke dalam zona, tapi agak sulit juga sebenarnya. Dan mereka perang lagi, ada Cupai juga sebagai lone survivor, tinggal sendirian, ketemu juga sama Boss Academy juga tentunya. Dimana Standby GZ juga melakukan tembakan Ji ke arah tim Boss Academy. Aduh, ini Boss Academy-nya juga cukup cerdas. Dia langsung coba narik, coba ambil posisi ke arah sebelah kanan, walaupun di kanan juga masih ada teman-teman dari Siren. Dan pada akhirnya tadi sang lone survivor saling berjibaku. Ada Iza sama ada Cupai gitu ya dari NXL Liga Game gitu kan. Dan oke, dia mungkin sebuah emot-emot terakhir sebelum tumbang mungkin ya. Ini hoki banget sumpah. Ini orang hoki banget, hoki tinggi. Bahkan kalau misalkan lu perhatiin, ini bosnya juga ketemu sama tim dari Siren. Dan ada satu orang keculik juga kena headshot sama Iza. Di waktu yang tepat langsung coba fight begitu saja melawan Siren. Dan udah langsung coba tatakin aja ke Razor, dimana Iza berhasil mendapatkan peluru-peluru yang bisa diakumulasikan ke arah kill. 2 orang udah berhasil tatakin, tapi gak semudah itu. Di belakang ada Eko yang manfaatkan kesempatan juga. Gustav bersama kawan-kawan bersiap untuk menjadi pelakor di area bawah dengan pecah perangnya Boss Academy dan juga Siren Esports. Coba tembakin, tatakin dengan 1 bareta dari seorang Kucai juga. Cukup lambat temponya, tapi Justin sudah berhasil dapetin 1. Begitu saja dari Amorenya juga. Ada yang lagi tiarap coba gulung medical kit tapi nggak sempat, keburu telat. Ada Irazor juga yang udah sulit, posisinya juga udah kemakan zona. Udah ada Siren juga yang bakal coba masuk ke dalam zona, tapi pada akhirnya ini malah menjadi buaya untuk Eko Esports di waktu yang tepat. Congratulations Eko Esports. Mereka tuh nunggu ya padahal dari Eko Esports sendiri, tapi setelah mereka udah tahu kayak jumlah orang udah sedikit dan pecah